Ya, seminggu lebih berarti kan ya sebelum masuk ke RSPJ ya? Iya, udah seminggu lebih. Kan jadi anak-anak itu ketularan dari mana kan? Sekolah Iya, kan? enggak. Anak-anak itu tidak sama sekali pergi kemana-mana, Dok. Iya, kami itu yang kagetnya karena waktu itu memang habis praktek kan sama si perawat ini yang jadi kan dia punya feeling gitu. Kayaknya anak-anak dari dia gitu. Karena dia bilang aku nggak mau nyalain siapa-siapa. Kamu pun juga selalu protokol. Dia bilang aku tahu banget. Terus, tapi ya kita harus swab gitu. Ya udah kita diajak berempat waktu itu, Dok. Pergi kita antigen. Mandiri jadi ya? Positif. Mandiri itu mandiri. Antigen anak-anak masih positif saat itu ya? Positif semua berempat, Dok. Oh, antigen sudah positif. Iya. Iya. Abangnya Fani sudah bergabung katanya. Iya. Kakak aku yang dari Malaysia, Dok. Oh, yang di Air Asia ya? Iya. Ada Mbak Safi juga yang jaga di rumah. Mbak Safi lagi di rumah. Iya. Anak-anak kan masih di karantina bukan? Masih. Makanya anak-anak tuh tidur hanya berdua semalaman di kamar, di isolasi gitu. Tapi Mbak Safi selalu masuk pakai APD, Dok. Anak-anak belum lewat dari 14 hari sih ya? Kan dari tanggal 16 sih, Dok, belum ya? 16 belum. Ya, kalau karena udah hasilnya sudah negatif aja, Dok ya, boleh pulang ya. Dok Ipi sudah gabung, Dok? Ya, Assalamualaikum, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas teman-teman, perhatian teman-teman semua untuk mendoakan. Mudah-mudahan Allah mudahkan dalam proses pengobatannya, diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan untuk dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala dan akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah kita ucapkan. Waalaikumsalam, Dokter. Semoga segera diberikan sembuhan, Dokter Kanis keluarga. Dokter Diono juga sudah bergabung. Dokter Angga juga semoga segera sehat juga sekeluarga. Ya. Izin Dokter Diono sudah bergabung dengan kami ya, Dok. Yang penting untuk teman-teman semua ya, selain prokes 3M sampai 5M itu, ada M ke-6 yaitu jangan makan bersama atau makan bareng. Karena kalau makan bareng kita lepas masker, udah deh, cepat sekali. Ya. Virus itu menyebar. Karena varian ini varian yang sangat cepat spreadingnya dan dengan perburukan juga yang sangat cepat. Varian Delta ini ya, Dok. Jadi jangan makan bareng dengan orang yang bukan satu rumah. Kalau orang yang satu rumah ya udah resiko. Ya, pasti kontak erat ya, Dok. Jangan pernah makan bareng walaupun dia saudara sendiri. Ya. Betul, Dok. Terima kasih, Dokter. Ini masuk apa sarannya ya. Kebanyakan begitu, Dok, beberapa kasus kena setelah makan bersama ya, Dok. Baik. Dokter Ahmad Zulkifli sehat sekeluarga ya, Dok. Amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan kita sehat semua. Amin, amin. Assalamualaikum, saya Dr. Saifuddin dari Bandar Aceh.
Waalaikumsalam. Salam, Terima Dok. kasih banyak Dr. Saifuddin sudah bergabung. Terima kasih Sudah Dokter bergabung. Diono udah kasih link ke saya. Terima kasih Dok sudah bergabung. Ya. Sudah ada Ibu Fani, dokter, istri dari Dokter Gigi Ahmad Syaukani. Oh iya. Beliau juga dalam perawatan. Ya. Nanti bisa. Bu Fani, kami semua untuk Ibu dan Adinda Kani. Ya. Semoga ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih kembali. Doakan kami ya, Dok. Insyaallah. Insyaallah. Kami sangat dekat nih dengan Adinda Kani, dengan semualah kita di pengurus besar nih. Ya. Semoga dapat segera kumpul lagi, mungkin masih melalui Zoom ya Dokter Saifuddin. Insyaallah, insyaallah. Insyaallah Allah segera cabut penyakitnya. Amin. Amin, amin. Dokter Kani ini ada komorbid kah, Mbak Fani? Nggak ada sih. Tapi emang abang udah mulai ada hipertensi kan. Cuman kalau di sini, selama di sini, tensinya bagus. Baik ya, tensinya baik ya. Iya, tensinya bagus. Alhamdulillah. Vaksin juga lengkap ya? Vaksin lengkap, malah abang kan duluan ya. Waktu dari awal. Awal ya. Betul. Baik, mungkin Dokter Nadia sudah bergabung bersama kami. Iya, sudah. Dokter Yani. Ya, mohon izin semua untuk kita mulai. Kepada Dokter Nadia, dipersilakan Dokter. Ya, terima kasih Dokter Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat, dan berkah Allah bagi kita sekalian. Hari ini kita akan mendoakan sejawat kita dan keluarganya yang sedang berjuang melawan COVID, di antaranya Ketua PDGI Cabang Jakarta Pusat, Dr. Gigi Ahmad Syaukani, spesialis ortodonsia. Pengurus PDGI Cabang Jakarta Pusat, Dr. Gigi Ahmad Erlangga, MPH. Beliau sering menjadi moderator webinar PDGI Jakarta Pusat. Pengurus PDGI Cabang Jakarta Selatan, Dr. Gigi Yulia Rahma, spesialis perio. Dan Dr. Gigi Muhammad Wahyu Nazli atau Bobi. Anggota PDGI Cabang Jakarta Pusat, Dr. Gigi Kurata Aini atau Rani. Beliau juga sering menjadi moderator hands-on PDGI Jakarta Pusat. Dr. Gigi Rika Mutiasari Sukarsono, Dr. Gigi Aristiowati, Dr. Gigi Mirna Eliani dari Puskesmas Penjaringan, Profesor Beni, spesialis bedah mulut, dan Prof. Endang, spesialis konservasi gigi, guru besar kita, dan putrinya Mbak Ica yang telah mendahului kita. Serta semua pejuang COVID yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Para hadirin sekalian, mari kita perkuat 5M, vaksinasi dan tracing. Bagi hadirin yang pernah kontak erat dengan yang positif, mohon segera PCR. Bagi hadirin yang kerabatnya belum divaksinasi, mungkin karena enggan, termakan hoaks, mohon hadirin berkenan untuk mengedukasinya tentang pentingnya vaksinasi dan pentingnya tetap menjaga 5M walaupun sudah divaksinasi. Para hadirin sekalian, tiap kita mendoakan kebaikan bagi saudara kita, insya Allah malaikat pun akan mendoakan kebaikan pula bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Maka terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran yang terhormat Dr. Gigi Diono Susilo MPH, Sekretaris Jenderal PB PDGI, dan Dewan Penasehat PDGI Wilayah DKI Jakarta. Dr. Gigi Ugan Gandar, Wakil Ketua PB PDGI. Ustadz Dr. Agus Setiawan LCMA, yang akan memberi siraman rohani kepada kita semua dan memimpin doa bersama. Mbak Fani, istri dari Dr. Kani yang kini berjuang bersama Dr. Kani. Seluruh pengurus dan anggota PDGI, rekan sejawat,
serta seluruh hadirin yang berkenan hadir pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami haturkan salam dan doa bagi kita semuanya. Baik, para hadirin sekalian, mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Dr. Diono Susilo MPH, Sekretaris Jenderal PB PDGI dan Dewan Penasehat PDGI Wilayah DKI Jakarta. Kepada Dr. Diono dipersilahkan. Dr. Diono? Ya, terima kasih. Mohon maaf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang tentunya di sini saya hormati para sejawat. Di sini tadi sudah hadir Dr. Saifuddin Ishak. Terima kasih sudah bergabung, Dok. Dan tentunya juga ada, mohon maaf saya tidak bisa melihat satu persatu, tetapi di sini ada bangda daripada Dr. Saukani, Dr. Zulkifli, kemudian tadi juga ada Nyonya ya, ada Dr. Stefani ya, sebagai istri dari Dr. Saukani. Ya, terima kasih juga. Kami hanya bisa memberikan bantuan support, ya, tapi tentunya apapun yang memang kira-kiranya bisa kami bantu ya pasti akan kami bantu. Jadi sesuai dengan agenda kita hari ini bahwa kita berdoa bersama. Ini kesehatan bukan hanya kepada Dr. Ahmad Saukani saja, tetapi juga istri Dr. Syafani Triardani, kemudian tadi disebutkan ada Dr. Yulia, ada Dr. Wahyu, dan banyak lagi sampai dengan kepada profesor kita, senior-senior kita yang memang tentunya menghadapi tantangan yang tidak kita inginkan. Ya, sekali lagi memang kondisi sekarang memang sedang tidak bersahabat. Ya, banyak kawan, kerabat, termasuk juga masyarakat yang terkena COVID. Ada yang sudah 1 kali kena, katanya nggak kena, ternyata 2 kali kena. Ada juga yang kondisinya bahwa saya sudah divaksin dan saya sudah siap tidak pakai masker, ternyata juga tidak bisa seperti itu. Jadi tentunya ini mohon menjadi perhatian kita semua, kita sebagai tenaga kesehatan, tentunya paham ada protokol kesehatan harus kita patuhi, dan bukan hanya protokol kesehatan. PB PDGI tentunya sudah melibatkan para expert, sudah membuat buku panduan bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan kita secara aman. Tetapi sekali lagi bahwasanya keterpaparan tidak hanya di tempat praktek, ada di mana saja. Apalagi virus ini kan tidak terlihat, ya. Ukurannya sangat kecil, kemudian ini karena tidak terlihat mudah menempel di mana saja. Artinya ini menjadi perhatian. Dan kalau tadi disampaikan bahwa vaksin bukan jaminan, bukan berarti terus kita juga tidak divaksin, atau bukan berarti setelah divaksin kita bebas. Vaksin ini hanya mencoba melemahkan. Jadi dampak buruk daripada virus 19 ini dilemahkan, tapi bukan berarti tidak bisa. Nah, oleh karena itu ini kesempatan yang baik, saya mengingatkan kembali atas nama PB PDGI tentunya bahwasanya Dr. Diono? maaf tadi keputus ya. Ya. Ya, ini tadi mute sama depannya. Saya tidak sentuh ya, kayak nggak apa-apa. Jadi saya ulang kembali bahwasanya dengan keberadaan tingkat vaksin baik itu AstraZeneca maupun Sinovac sebenarnya itu semuanya bukan untuk kuat terhadap vaksin, tetapi melemahkan daripada virus vaksin itu sendiri, virus itu sendiri, mohon maaf. Jadi tentunya dampak-dampak yang akan mengakibatkan fatal terhadap diri sendiri ini tidak bisa terjadi. Ini kebetulan saya juga kerjanya di Kementerian Kesehatan. Jadi ada beberapa kasus untuk saat ini memang sangat luar biasa. Bukan hanya kepada di DKI saja, tapi hampir semua provinsi. Dan kami pun kewalahan untuk membantu para tenaga dokter spesialis, para perawat, para tenaga non medis. Karena memang sangat luar biasa kasusnya. Ini kesempatan yang baik, saya hanya mengingatkan bahwa PPPDG sudah membuat buku pedoman bagaimana praktek yang aman di era COVID. Tentunya kami berharap itu diterapkan, dan pada saat nanti melakukan prakteknya para dokter gigi semua di sini, mohon memperhatikan satu aspek keselamatan dari diri sendiri. Kalau memang sedang tidak sehat, sebaiknya tidak praktek. Karena kita juga punya tanggung jawab jangan sampai ada infeksi silang.
yang diakibatkan oleh sejawat-sejawat sendiri. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan bukan hanya kewajiban untuk menjaga diri kita sendiri, tetapi juga menjaga kesehatan lingkungan kita, baik itu tenaga-tenaga yang membantu kita praktek, maupun juga kepada pasien-pasien yang kita berikan pelayanan. Di samping itu, tentunya saya yakin semua teman-teman sejawat di sini sudah paham ada aturan-aturan, ada standarnya untuk praktek. Kalau memang belum bisa menyesuaikan dengan standar daripada yang sudah disampaikan di dalam buku pedoman, itu sebaiknya memang kita kurangi. Minimalnya adalah pasien sudah kita atur, jangan sampai terjadi penumpukan, kemudian kita juga mulai selektif. Nah ini dengan momen ini sebenarnya dengan semakin meningkatnya, mungkin saya mengingatkan kembali bahwa pada saat pandemi COVID pertama kali, semua dokter gigi nggak mau praktek. Ya. Nah sekarang ini sudah lepas kontrol. Nah, harapan kami tentunya tetap protokol kesehatan dipatuhi, buku pedoman yang sudah diberikan dari PBPDGI juga ini dijadikan jaminan untuk bekerja. Nah, itu tadi harapan-harapan kami, dan harapan yang lain adalah kami berharap di atas sama PBPDGI semua dokter gigi terlindungi, semua pasiennya juga terlindungi. Karena ini lebih baik, mari kita sama-sama mengirimkan doa, ya, memberikan doa untuk kesembuhan kerabat kami, adik saya. Adik saya Ahmad Saukani dan tentunya istrinya. Ada lagi sejawat-sejawat yang lain yang kebetulan juga saya kenal, Dr. Yulia Rahma, Dr. Wahyu, dan saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ini momen yang tepat bagi kita semua untuk memasrahkan diri kita, untuk meminta doa kepada Yang Kuasa agar cobaan-cobaan ini kita bisa segera selesai. Bagi yang sakit agar segera bisa diberikan kesembuhan dan pulih seperti sedia kala. Bagi yang sehat, kita sama-sama berdoa supaya kita sehat selamanya sampai dengan pandemi ini juga berakhir. Jadi ini memang tantangan buat kita semua, bukan hanya masyarakat Indonesia, tetapi seluruh negara yang ada di dunia ini juga menghadapi tantangan. Mari sama-sama sekali lagi kita masrahkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Minta doa bersama agar segala ini berakhir, saudara-saudara kita yang sedang diberikan sakit juga segera diberi kesembuhan. Saya baru saja berusaha untuk pulang cepat ke Dr. Saifuddin karena ternyata isinya juga panas. Ya mudah-mudahan bukan karena COVID, karena kebetulan istri saya juga seorang dokter gigi dan dia ini juga di rumah sakit. Itu saja mungkin sambutan dari saya. Mudah-mudahan dengan adanya doa bersama bagi kita semua diberikan kesembuhan, keselamatan, dan panjang usia. Amin ya rabbal alamin. Saya serahkan kepada moderator. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Dr. Diono atas sambutannya. Semoga himbauan dan doa dari Dr. Diono diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kami mohon persediaan kepada Ustadz Dr. Agus Setiawan LCMA untuk memberikan siraman rohani kepada kita semua sekaligus memimpin doa bersama. Kepada Ustadz Agus dipersilahkan. Baik, mohon izin para dokter semuanya, Dr. Diono, istri dari Dr. Syaukani dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah syahadatu haqqin wa sidq syahadatan tunjina min 'adzabillah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, para dokter yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di sore hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Ayat yang tadi saya bacakan adalah firman Allah dalam surat Fatir ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, yang artinya, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian yang cukup bagi kalian untuk merenung, bagi yang mau memikirkan. Allah tidak menghendaki jawaban dari ayat ini, tapi yang Allah inginkan adalah bagaimana kita bisa tersadar bahwa kesempatan hidup hingga hari ini, sehatnya kita hingga hari ini merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang semestinya kita syukuri. Apalagi tadi disampaikan oleh Dr. Diono dan kita juga menyaksikan saat pandemi memasuki tahun yang kedua ini, berapa banyak orang-orang tersayang tidak lagi bersama dengan diri kita. Bahkan orang-orang tersayang saat ini sedang diuji dengan wabah yang melanda. Maka hendaknya kita tersadar bahwa nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat hidup, nikmat sehat. Dalam satu riwayat Nabi SAW mengatakan tidak ada nikmat yang lebih besar setelah iman dan Islam selain daripada nikmat sehat. Saya merasakan betul karena baru sekitar 2 minggu saya pulang dari rumah sakit juga. Makanya saya bilang ke Dokter Yeni, saya mohon maaf belum bisa terlalu lama untuk memberikan tausiah karena betul-betul terasa setelah nikmat iman dan Islam, nikmat yang terbesar itu adalah nikmat sehat. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan saat kita diuji dengan sakit, saat itulah terasa bahwa angan-angan kita itu ternyata terlalu besar bagi diri kita. Karena kita tidak tahu kapan sesungguhnya waktu daripada usia kita. Jadi kembali bahwa dalam muqaddimah ini saya menyampaikan kita hendaknya merasakan betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman Islam, nikmat kita dipersatukan dalam teman-teman di PDGI ini, nikmat keluarga dan lain sebagainya. Yang ini semuanya menuntut dari kita untuk bersyukur. Syukur dengan lisan mengucapkan hamdalah. Syukur dengan batin merasakan bahwa memang sejatinya nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik adalah ucapan seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bernama sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, syukur yang paling minimal adalah engkau tidak mempergunakan pemberian Allah untuk maksiat kepada Allah. Itu adalah syukur yang paling minimal. Allah berikan kepada kita badan, Allah berikan kepada kita mata, Allah berikan kepada kita lisan, Allah berikan kepada kita ilmu, maka syukur yang paling minimal adalah kita tidak mempergunakannya dalam maksiat kepada Allah. Kalaulah mata ini kita tidak gunakan untuk membaca Al-Quran, minimal tidak untuk bermaksiat. Kalaulah lisan ini tidak kita gunakan untuk berzikir, paling tidak digunakan untuk menyebarkan isu dan berita-berita bohong dan lain sebagainya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan sore hari ini. Yang pertama adalah sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Ini mohon maaf saya nggak bisa ganti virtual background dan tidak menyampaikan materi secara PowerPoint karena saya menggunakan laptop anak jadi agak bingung mengganti ininya. Yang pertama adalah sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Beliau pernah menceritakan kepada kita bagaimana dalam suatu kesempatan di majelis Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang wabah. Dan yang menariknya adalah para sahabat
Mereka tidak mempertanyakan terlalu jauh tentang wabah ini. Kapan terjadinya, betul ada atau tidaknya. Tapi para sahabat menanyakan tentang bagaimanakah solusinya. Ada 3 hal yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama beliau mengatakan adalah amsik alaika lisanak. Yang kedua wal yasa'uka baitak. Yang ketiga wabki ala khati'atik. 3 pesan ini yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Yang pertama adalah amsik alaika lisanak. Tahan lisan kalian. Tahan lisan kalian ini dalam bahasa kita sekarang adalah yang pertama, hati-hati ketika kita men-sharing berita. Saring sebelum sharing. Kalau tadi disampaikan jangan sampai statement-statement kita justru kemudian merancukan informasi di tengah masyarakat. Apalagi kepada kita yang dijadikan sedikit banyak rujukan oleh masyarakat. Baik itu tenaga kesehatan, baik itu tokoh agama. Saya tertarik dengan sebuah sikap yang biasa dilakukan oleh guru-guru kami ketika kuliah di Timur Tengah. Segitu mereka guru besar, profesor, dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka ditanyakan, ini dalam case yang lain, ketika mereka ditanyakan kapan itu awal Ramadan, maka beliau mengatakan kita serahkan kepada mufti. Ya. Jadi bagaimana mereka memiliki adab agar umat dan masyarakat ini tidak bingung dan tidak resah. Saya ingat ketika dakwah di Australia, waktu itu di Brisbane, ya, wartawan antara berapa kali menemui, Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz dengan ketetapan MUI? Saya katakan, kalau saya tidak setuju, saya akan menyampaikan ke MUI dan tidak ke media. Ini merupakan adab yang diajarkan oleh guru-guru kami untuk menjaga lisan, agar jangan sampai kemudian menyebarkan berita yang tidak terbukti, jangan sampai kemudian melakukan hoaks, termasuk juga dalam hal ini berkaitan tentang masalah hukum daripada vaksin dan lain sebagainya. Jadi pesan Nabi ini sangat luar biasa. Beliau mengatakan, amsik alaika lisanak, jaga lisan kalian. Jaga lisan kalian ini adalah bagaimana kita berbicara dengan ilmu, bagaimana kita bisa mensaring informasi-informasi yang ada. Ada seorang jurnalis di Inggris, beliau mengatakan memang kita hidup di tengah kepadatan informasi. Bahkan dalam sebuah karikatur di sebuah majalah di Inggris, informasi yang masuk itu bagaikan orang mengangakkan mulutnya di hidran air. Jadi di air yang untuk pemadam kebakaran itu kan air hidran tuh banyak begitu. Jadi di situ ada karikatur di majalah Inggris itu. Informasi itu bagaikan kita mengangakkan mulut di depan air hidran seperti itu. Jadi inilah yang harus kemudian kita lakukan. Amsik alaika lisanak, jaga lisan kita. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan, wal yasa'uka baitak, hendaklah kalian berdiam di rumah kalian. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Imam At-Tibi. Imam At-Tibi ini seorang ulama hadis, mazhab beliau adalah mazhab Maliki, artinya penganut mazhab Imam Malik. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan berdiam di rumah ini, yang pertama adalah memperbanyak ibadah. Ya. Berdiam di rumah ini bukan berarti pesimis. Berdiam di rumah bukan berarti kemudian kita dalam keadaan yang menganggur, stres dan lain sebagainya. Ya. Karena Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya masih ingat ketika 3 bulan setelah berarti Maret, April, Mei tahun 2020 ya. Itu banyak diminta materi tentang bagaimana bisa menghangatkan suasana rumah tangga di saat pandemi. Karena ketika work from home, anak-anak juga study from home, ya, banyak yang kemudian merasa tertekan, apalagi maaf betul-betul bukan hanya working from home, tapi memang kena layoff dari pekerjaan. Sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana stres menangani anak yang sekolah virtual, dan lain sebagainya. Ya.
Jadi kata Imam At-Tibi bahwa yang dimaksud dengan pesan Nabi, hendaklah kalian berdiam di rumah, adalah di rumah itu diisi dengan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Baik ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bisa sholat di rumah dengan keluarga, maupun ibadah yang tidak mahdhah, indirect kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud ibadah tidak langsung kepada Allah adalah bagaimana kita merapihkan berkas kita. Oh iya, dulu waktu kuliah kayaknya berkas-berkas, arsip-arsip, ya. Jadi bagaimana di rumah diisi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tibi sangat bijak menyampaikan pesan Nabi bahwa hendaklah kalian berdiam di rumah, selain tadi dikatakan untuk meminimalisir, ya, bagaimanakah penyebaran daripada virus ini, dan yang kedua adalah di rumah kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita baca Al-Quran, sholat bisa tepat waktu, atau tadi saya katakan memperbaiki hubungan kita dengan anak, bagaimana merapihkan rumah, merapikan berkas-berkas kita, dan lain sebagainya. Itulah pesan Nabi yang kedua. Dan pesan Nabi yang ketiga adalah wabki ala khati'atik, dan tangisilah daripada dosa-dosamu. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Islam mengajarkan kepada kita bahwa kalau kata orang Malaysia sedikit sebanyak atau banyak atau sedikit daripada apa yang terjadi di dunia ini ataupun berlaku kepada kita, itu mungkin ada andil daripada kita. Jadi pada saat wabah yang melanda seperti ini, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk menangisi daripada dosa kita. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan bahwa tangisan yang dimaksud adalah kita menyesali daripada dosa yang pernah kita lakukan. Baik dosa secara pribadi maupun dosa secara kolektif, maka kita menyesal, ya Allah, mungkin selama ini kami abai dari dirimu. Ya, karena dalam ayat yang lain Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan pasti kami akan menimpakan kepada mereka musibah yang besar sebelum musibah-musibah yang lainnya, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaitan ayat ini dengan hadis Nabi adalah bahwa kita coba melihat dan introspeksi diri. Jangan-jangan ada andil daripada dosa kita. Jangan-jangan ada andil daripada kita selama ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyesali dosa-dosa kita. Kita menyesali daripada hal-hal yang kita lakukan selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah poin pertama yang ingin saya sampaikan, pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Uqbah bin Amir bahwa Nabi berpesan kepada kita 3 hal di saat wabah terjadi. Yang pertama adalah amsik alaika lisanak, jagalah lisan kalian. Yang kedua wal yasa'uka baitak, hendaklah kalian berdiam di rumah. Dan tadi penjelasannya adalah berdiam di rumah dengan memperbanyak ibadah, baik ibadah mahdhah yang direct kepada Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah yang ghairu mahdhah yang indirect kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wabki ala khati'atik, dan tangisilah daripada dosa-dosamu. Menyesal, mungkin ada ya andil daripada dosa dan kesalahan kita terhadap wabah yang terjadi. Yang kedua, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, poin yang ingin saya sampaikan selain pesan Nabi ketika terjadi wabah adalah saya memberikan judul dengan bersama musibah pasti ada anugerah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nashr ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqul inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nashr ayat yang kelima, fa inna ma'al usri yusra. Di ayat ke-6-nya Allah kembali mengatakan inna ma'al usri yusra. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, para ulama tafsir mengatakan kata-kata al-usri di sini menggunakan alif dan lam. Ya. Di sini artinya adalah istighraq, yang artinya adalah seluruh kesulitan yang kita alami. Apa saja, ya, besar, kecil, dan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kesulitan yang dialami, besar dan kecilnya terkadang relatif. Ya. Ada yang satu besar kecilnya begini, yang satu begitu, dan lain sebagainya. Ya, subhanallah. Ya, hari-hari ini betul tadi kata Dr. Diono, subhanallah. Saya dapat kabar beberapa tenaga kesehatan yang terpapar. Ya, tadi juga subhanallah ada tetangga yang ngadu, Pak Ustadz nih gimana? Jadi beliau ngurus BPJS dan subhanallah ada sedikit kendala karena ternyata kakaknya ada perubahan, maksudnya kartu keluarganya. Jadi ayahnya belum lama ini meninggal dan kemudian terjadi perubahan, maka kemudian harus diurus sedikit saja. Sedangkan ibunya ini sudah harus masuk. Ya, semalam gitu juga ada yang cari kamar, ya, ingin dirujuk kemana, ini penuh dan lain sebagainya. Jadi kembali bahwa seluruh kesulitan apapun itu, ya, besar kecil, maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam dua ayat ini, surat An-Nashr ayat 5 dan ayat 6, setelah kesulitan Allah mengatakan yusra. Dan yusra dalam dua ayat ini dengan bentuk tanwin. Ya. Tanwin di sini artinya adalah Bapak Ibu berhati Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kemudahan. Apapun kemudahan itu. Ya. Kadang kemudahan itu di luar dari apa yang kita bayangkan. Ya. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwa manusia, kita, ya, pasti akan mencapai titik kulminasi problem, akan nyampe kepada puncak masalah. Ya. Kalau boleh digambarkan grafiknya itu kayak gunung, kita nyampe ke ujung dari masalah. Ya. Beliau mengatakan pada saat kita berada pada titik kulminasi problem, di mana pada saat itu kita merasa harta kita kayaknya udah nggak bermanfaat. Mau minta tolong sama teman-teman, aduh sulit. Ya, udah betul-betul mentok di ujung kayak ujung gunung. Maka beliau mengatakan, kalau kita kemudian berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kurvanya itu, grafiknya itu bagaikan sekarang gunung terbalik. Allah bukakan jalan yang begitu luasnya. Ya. Disinilah harus ada keyakinan kepada kita bahwa di balik kesulitan pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan kepada kita. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Yang kedua, saya tertarik dengan ucapan dari sahabat Hudzaifah ibnil Yaman. Sahabat Hudzaifah ibnil Yaman, beliau pernah mengatakan, innallaha lam yakhluq syai'an illa saghiran thumma yakbur. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sesuatu melainkan asalnya kecil kemudian jadi besar. Contoh manusia terlahir dalam keadaan bayi, kemudian kanak-kanak, kemudian remaja, kemudian dewasa. Ya. Apa kata beliau? Illal musibah. Fa innallaha khalaqaha kabirah thumma saghirah. Kecuali musibah. Allah ciptakan dalam keadaan besar, maka perlahan tapi pasti, maka dia akan mengecil, mengecil, dan mengecil. Ini yang disampaikan oleh seorang sahabat dan harus jadi keyakinan kita bahwa Allah menciptakan segala sesuatu asalnya itu kecil kemudian jadi besar, kecuali yang namanya musibah. Kalau musibah ini kata beliau justru lama-lama akan mengecil,
dan kemudian akan surut. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, disinilah kita memerlukan yang namanya ibadah hati. Kita memerlukan yang namanya ibadah hati. Ada seorang ulama di Mesir yang bernama Dr. Amru Khalid. Beliau mengatakan bahwa saat ini tidak sedikit di antara manusia yang mengalami apa yang disebut dengan penyakit gundah, penyakit risau, penyakit gelisah. Beliau mengatakan sebabnya adalah karena mereka kurang ibadah hati. Nah, ini menarik ibadah hati ini. Ternyata yang beliau maksud dengan ibadah hati ini adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam apapun keadaan kita, jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita harus positive thinking. Apapun yang terjadi kepada kita, maaf, atau terjadi kepada suami kita, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak zalim. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Dan poin yang terakhir berkaitan dengan judul bahwa bersama musibah ini ada anugerah. Saya tertarik dengan kejadian yang menimpa seorang sahabat wanita bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ini seorang sahabat wanita yang termasuk generasi pertama yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beliau dan suaminya bahkan sempat hijrah yang pertama ke Habasyah. Kemudian saat beliau akan hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang sangat luar biasa. Suaminya, yaitu Abu Salamah, itu pernah menyampaikan kepadanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, kalau terjadi musibah dan kalian berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah yang menimpa diriku dan gantilah dengan yang lebih baik. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Ini disampaikan oleh suaminya kepada Ummu Salamah. Jadi sang suami mengatakan bahwa dalam majelis ilmu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami hal tersebut. Maka kata Ummu Salamah, walaupun aku tidak mengerti, artinya apa yang Allah akan berikan kepadaku, maka itulah yang aku lakukan. Setiap kali terjadi musibah, maka beliau selalu berdoa, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku balasan pahala atas musibah yang menimpa kepada diriku dan gantilah dengan yang lebih baik. Dan beliau mengakui bahwa tidaklah aku kehilangan sesuatu, baik harta ataupun yang lainnya. Pokoknya tertimpa musibah, aku berdoa dengan doa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala ganti dengan yang lebih baik. Karena itu bersama musibah pasti ada anugerah. Dan saya mengatakan kita harus optimis. Apalagi Bapak Ibu, saya sangat kagum dengan Bapak Ibu sebagai tenaga kesehatan. Saya sampaikan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Tidak ada ilmu yang lebih bijak setelah ilmu mengetahui yang halal dan haram, kecuali ilmu tentang kesehatan. Ini pesan Imam Syafi'i. Jadi kata beliau, tidak ada ilmu yang lebih bermanfaat, tidak ada ilmu yang lebih bagus setelah ilmu mengetahui yang halal dan haram, kecuali ilmu tentang kesehatan. Bahkan Bapak Ibu nanti kalau kajian-kajian lebih mendalam tentang bagaimana para ulama dulu mengajarkan kepada kita kalau mencari tempat tinggal. Nah, kita kan sekarang ini kalau nyari tempat tinggal itu sering dengan kata-kata yang strategis. Yang strategis itu biasanya dekat ini, dekat akses ini, akses ini. Para ulama dulu mengatakan bahwa kalau kalian mencari rumah, kalau kalian tinggal, la taskunanna,
Janganlah kalian tinggal, melainkan kalian pastikan dua hal. Kalian dekat dengan ulama yang kalian bisa bertanya tentang ilmu agama, dan kalian dekat dengan orang yang mengerti tentang kesehatan, yang kalian bisa bertanya tentang fisik kalian. Ya, subhanallah. Jadi hal yang strategis itu kalau zaman para ulama dulu adalah nyari yang dekat dengan ulama. Paling enggak ke masjidnya kita bisa lihat. Paling enggak di masjid kita bisa tanya. Dan yang kedua adalah cari yang dekat dengan dokter, agar kemudian bisa nanya ya, masalah-masalah kesehatan. Jadi kepada para dokter semuanya, tetap semangat, optimis ya, insya Allah ya, bahwa musibah ini Allah Subhanahu wa taala akan segera angkat. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. 2 poin. Yang pertama adalah pesan Nabi SAW pada saat terjadi wabah. Yang kedua adalah yakinlah bahwa musibah pasti Allah ganti dan Allah iringi dengan anugerah. Dan akhirnya di penghujung daripada tausiah ini, marilah sama-sama kita tundukkan hati kita. Kita tengadahkan tangan kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari ini adalah hari Jumat, ba'da asar adalah waktu yang baik. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwa keutamaan hari Jumat dan juga ibadah padanya di antara hari-hari yang lain bagaikan ibadah di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Karena itu saya berharap kepada para Bapak Ibu ya, agar mengikhlaskan ya, daripada niat kita, hati kita, dan berdoa. Ya. Yakinlah, walaupun yang kita doakan adalah orang lain, tapi seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, ketika kita mendoakan saudara kita, maka Allah akan mengirim malaikat, dan malaikat akan mengaminkan doa kita, seraya malaikat akan mengatakan, bagimu seperti yang kau doakan untuk saudaramu. Marilah kita awali dengan istighfar. Mungkin dari pagi sampai sore ini ada lisan kita yang berdosa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, kami semua yang hadir dalam acara sore hari ini, seluruhnya bersimpuh di hadapan-Mu dengan mengakui ya Allah, betapa banyak nikmat dan karunia yang Kau beri kepada kami selama ini. Ya Allah, kami yang hadir dalam kajian hari ini, seluruhnya bersimpuh di hadapan-Mu dengan mengakui ya Allah, tiada zat yang pantas kami sembah melainkan Engkau. Bagimulah segala puji dan kesyukuran. Ya Allah, kami juga yang ikut dalam doa dan tausiah pada hari ini, seluruhnya bersimpuh kepadamu ya Allah, dengan mengakui masih banyak dosa dan khilaf kami. Ampuni mata kami ya Allah, ampuni lisan kami, ampuni ya Allah apa yang kami lakukan terhadap diri kami. Allahumma ya Allah, kami juga mohon ampun atas dosa yang kami lakukan kepada orang tua kami. Kami juga mohon ampun atas apa yang pernah kami lakukan kepada keluarga kami, kepada sahabat-sahabat kami. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkan kami pada sore hari ini untuk mengumandangkan doa kepadamu ya Allah. Allahumma inni as'aluka biqudratikal azimah wa bifadli ilmikal qadim an tashfiya ikhwanana wa akhwatina. Allahumma ya Allah,
dengan segala kerendahan kami, dengan segala mengakui daripada ilmu-Mu yang maha luas, kekuasaan-Mu yang maha megah. Allahumma ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudara kami para dokter yang saat ini sedang sakit. Dokter Syaukani, dokter-dokter yang lain, tenaga kesehatan yang lain, baik yang kami kenal maupun yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Allahumma ya Allah, Engkau yang maha menyembuhkan ya Allah. Engkau yang maha kuasa ya Allah. Tidak ada yang sulit bagimu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, dengan menyebut segala nama dan sifat-Mu yang mulia, dengan bertawasul dengan amal-amal soleh kami. Ya Allah, para dokter ini telah melayani masyarakat dengan penuh ketulusan. Izinkan kami bertawasul, menjadikan amal-amal soleh kami ya Allah sebagai sarana untuk mengetuk pintu-Mu ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepada sahabat-sahabat kami, kepada para tenaga kesehatan yang saat ini sedang sakit. Allahumma ya Allah, dengan kesembuhan yang sempurna. Allahumma ya Allah, dengan kesembuhan yang tidak kembali lagi sakit kepada mereka. Allahumma rabban nas, mudhibal ba's, ishfihim, anta syafi, la shifaa illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Allahumma ya Allah, Engkaulah yang maha menyembuhkan. Engkaulah yang memberikan kami ujian ini, maka Engkau juga yang mengangkatnya. Allahumma ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Berikanlah kesabaran kepada mereka, berikanlah kekuatan kepada mereka, berikanlah ketabahan kepada keluarganya. Lindungilah ya Allah. Allahumma adfa'annal waba wal bala wal ghala waz zalazil wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma ya Allah, angkatlah wabah ini dari negeri kami dan juga negeri-negeri yang lainnya. Kami mengakui ya Allah, banyak dosa yang kami lakukan. Kami mengakui bahwa selama ini kami jauh dari-Mu ya Allah. Selama ini kami jarang ke masjid. Baru terasa saat ini ya Allah, betapa masjid-masjid kami diminta untuk menjaga daripada penyebaran ini. Kami jarang silaturahim. Allahumma ya Allah, kami mengakui segala dosa dan khilaf kami. Angkatlah wabah ini dari negeri kami dan juga negeri-negeri yang lainnya. Berikanlah kesejahteraan, berikanlah kesehatan kepada negeri kami dan negeri-negeri yang lainnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa bifadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Agus atas siraman rohaninya dan juga telah memimpin doa pada kita semua. Mudah-mudahan di Jumat berkah ini doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Dr. Gigi Saifuddin Ishak, MKes PKK, sebagai Dewan Pengawas PB PDGI, dan juga sekitar 7 pengurus PB PDGI lainnya yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di doa bersama ini. Terima kasih. Kini kami mohon berkenan kepada Dr. Gigi Ugan Gandar, Wakil Ketua PB PDGI, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Dr. Ugan, dipersilahkan. Saya gambarnya agak nakal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak, Ibu sekalian, teman sejawat, para dokter gigi yang hadir pada sore ini dalam rangka berdoa bersama untuk sahabat kita, adik kita, ya, teman sejawat kita, ya, Dokter Kani.
ya yang sebelum masuk nampaknya ini baru telepon saya, ya. Jadi beberapa hari sebelum masuk beliau telepon saya dan beliau menanyakan soal surat edaran yang dimintakan untuk menghimbau kepada para dokter gigi untuk sementara tidak praktek, dan Dinda Kani ini menyampaikan bahwa sudah 1 minggu tidak praktek. Jadi alangkah kagetnya memang kemarin ketika saya mendengar beliau ternyata dirawat dan malam harinya sudah masuk ICU. Namun demikian memang tidak bisa kita bantah, tidak bisa kita pungkiri, khususnya profesi kita semua, dokter gigi yang memang sangat rentan dengan transmisi virus COVID-19 ini. Dan tentunya kita tahu semua bahwa sudah banyak sekali teman sejawat kita yang terpapar. Tapi saya yakin bahwa khusus untuk Dinda Kani, kalau saya panggilnya Kang Kani ya, walaupun mungkin jauh lebih muda dari saya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala punya tujuan, punya maksud yang baik ya. Tentunya yang tadi disampaikan oleh Dr. Agus sebagai penceramah bahwa di dalam kesulitan itu ada satu kemudahan, ada satu hikmah. Yakinlah ya Ibu Kani ya bahwa ada sesuatu niat Allah Subhanahu wa taala ya dengan sakitnya beliau ini. Dan tentunya kami para dokter gigi, saya atas nama PBPDGI dari seluruh Indonesia juga menyampaikan doa mudah-mudahan Dinda Kani ini diberikan kekuatan ya untuk melawan COVID-19 ini, diberikan kemudahan tentunya untuk tim dokter, tim perawat ya yang merawat beliau, dan mudah-mudahan tidak harus berlama-lama di rumah sakit, beliau bisa kembali sembuh dan berkumpul dengan kita bersama semua. Terima kasih, Dok. Saya sebetulnya agak sedih ya, karena baru saja anak saya pun dokter gigi sekarang sedang terkena juga, terpapar oleh COVID. Ya, ponakan-ponakan saya sekarang sedang ada 4 orang juga sedang terkena COVID. Tapi saya yakin bahwa tentunya Allah Subhanahu wa taala memiliki niat yang baik untuk semuanya. Yakinlah Ibu Kani ya. Insya Allah ya Dinda Kani cepat baik, cepat sembuh dan berkumpul kembali dengan kita ya. Dan bisa beraktivitas kembali sehat seperti sedia kala. Saya rasa itulah sambutan dari saya atas nama PBPDGI. Mohon maaf barangkali Pak Seno tidak bisa hadir pada siang ini, sore ini karena ada kesibukan lain. Namun bukan berarti bahwa beliau tidak ada perhatian, karena hubungan beliau pun sangat dekat dengan Dr. Kani. Saya rasa itulah sambutan dari kami atas nama PBPDGI. Selebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Seno lagi di pesawat Pak menuju Bali. Dr. Seno lagi di pesawat menuju ke Bali. Demikian Pak kira-kira laporannya. Baik, terima kasih. Kini kami beri kesempatan kepada rekan sejawat yang hendak menyampaikan sepatah dua patah kata dan doa. Silakan. Izin admin. Ya, saya silakan. Dr. Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Nani. Saya sahabat sama-sama PTT saat dulu sama Kani di Sulawesi Selatan. Kodratullah juga saya penyintas. Saya 1 bulan waktu itu dirawat karena COVID. Insya Allah sakit Kani yang dirasakan sekarang sebagai penggugur dosa di masa lalu yang kita tidak pernah tahu. Saya yakin Kani pasti kuat. Kani pasti sehat. Mbak Fani tetap selalu berdoa yang baik. Banyak sedekah buat beliau. Allah pasti lalui semua ini. Kita semua, sejawat semua, se-Indonesia, semoga Allah selalu lindungi. Pekerjaan kita memang sangat beresiko. Air Rasul memang sangat
kita harus terima. Semoga Allah selalu melindungi kita. Tetap semangat untuk mengabdi, karena tanggung jawab kita dengan beban ilmu yang kita terima. Allah pasti sayang sama kita semua. Mbak Fani, tetap semangat ya Mbak. Kami semua selalu berdoa untuk Mbak Fani dan Kani. Admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nani. Dipersilahkan kepada rekan sejawat yang lain untuk mengucapkan sepatah dua patah kata. Aisyah barangkali dari Aceh, Dewan Pengawas. Baik, Kang Ugan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Dr. Agus, Kang Ugan, Adinda, Rokani, dan istri sama keluarga semuanya, teman-teman sejawat se-DKI dan se-Indonesia yang saya hormati pada sore hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kami hari ini, para pengurus PDGI dan khususnya PDGI DKI Jakarta sedang berdoa ya Rasulullah. Kami mohon doamu ya Rasulullah agar adinda kami Sokani dan kawan-kawan dan semua yang sudah disebutkan tadi satu persatu, Engkau angkat penyakitnya ya Allah. Engkau yang berikan ya Allah, Engkau pula yang menyembuhkan. Yang kedua, Adinda Kani ini sangat sayang, sangat peduli terhadap organisasi ini. Sangat disiplin. Banyak kepeduliannya sehingga kadang-kadang dengan saya yang paling sering beliau curhat, beliau menyampaikan beberapa hal. Saya yakin ya Allah karena kebaikan-kebaikan beliau inilah, karena kepedulian beliau inilah sehingga Allah bisa mengangkat penyakitnya. Saya yakin atas kebaikan adik Dakani selama ini, baik untuk pasien, baik untuk masyarakat maupun untuk Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Saya hakul yakin insya Allah Adinda Kani akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali demikian kami dengan tulus dan ikhlas pada sore hari ini. Kami dengan tulus mendoakan kepada adinda kami dan seluruh sejawat kami. Mohon menerimalah upaya doa kami ini untuk kesembuhan daripada teman sejawat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ishak. Berikutnya kami mohon berkenan kepada Dr. Ahmad Zulkifli, spesialis bedah mulut, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata mewakili keluarga. Bapak bersama PDGI. Kayaknya lebih pas kalau ada dana siaran aja deh. Nanti ya jam 9. Dokter Ipi. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dokter Ipi. Mohon maaf Bapak Nyetir ini. Yang kami muliakan Bapak Dr. Agus yang telah memberikan tausiah serta pengurus PDGI, Dr. Ugan, Dr. Tiano, serta teman-teman sejawat sekalian yang sangat saya cintai. Saya atas nama keluarga, saya sendiri anak pertama. Kebetulan saya dokter gigi dan Kani waktu itu mengikuti jejak saya masuk FKG UI. Kani adalah anak keempat dan terakhir. Kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan atas doa
dari teman-teman sejawat sekalian yang sangat tulus, yang telah mendoakan setiap saat kepada Dr. Gigi Ahmad Syaukani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa teman-teman semuanya. Mudahkan dalam proses pengobatannya adik kami. Allah mudahkan para tim dokter yang sedang menangani adik kami. Allah angkat penyakitnya dan Allah berikan kesembuhan sehingga adik kami dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya mohon keikhlasan juga teman-teman semuanya, karena memang ini merupakan musibah bagi keluarga kami, di mana dari pihak kami hanya saya sendiri yang sekeluarga yang tidak tertular COVID, yang qadarullah pada saat itu saya tidak bisa hadir di rumah orang tua kami. Biasa setiap hari Minggu kami melakukan silaturahim ke rumah keluarga, berbincang-bincang pada ibunda yang tinggal sendiri bersama adik kami, selalu berkumpul setiap hari Minggu. Mudah-mudahan Allah angkat semua penyakit COVID ini dari keluarga kami. Alhamdulillah ibunda walaupun terkena COVID, kondisinya alhamdulillah baik-baik saja, isoman di rumah dan sudah diberi obat. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, serta adik-adikku yang lain yang dirawat. Ada 2 di Rumah Sakit Pusat Pertamina, yaitu Ahmad Bayhaqi dan istrinya Widya. Yang satu lagi Meli Badriati di modular RSPJ, serta Ahmad Syaukani di RSPJ, dan Fani yang juga sedang dirawat. Serta ada ipar saya, suaminya Meli, juga isoman di rumah, serta anaknya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah berikan kesembuhan sehingga dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala dalam rangka taat kepada Allah. Demikian kami ucapkan lagi terima kasih. Tak lain kami ucapkan juga doa jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang saat ini sedang sehat juga Allah lindungi dari terpapar virus corona. Demikian, terima kasih. Kami atas nama keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ipi, hati-hati di jalan. Berikutnya kami mohon kesediaan dari guru kami, Dr. Niti Matram, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Ya. Silakan Dr. Niti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga, saya atas nama istri saya, Dr. Zaura, ingin mengucapkan turut prihatin. Sebentar ke telepon kena, sebentar ya, sebentar. Ya, dokter ini sendiri nggak bisa hadir hari ini oleh karena ada urusan. Dan kami sekeluarga mendoakan agar Dr. Syaukani dan istri dan keluarga yang terpapar agar cepat diangkat penyakitnya dan diberi kesembuhan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Penyembuh. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Niti. Kami beri kesempatan lagi kepada para hadirin yang ingin mengucapkan sepatah dua patah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin para sejawat semuanya. Saya Vivi dari Tanjung Pinang. Berharap semoga doa yang telah kita sampaikan, kita panjat kepada Allah diijabah. Amin. Semua teman sejawat kita, Amin. semuanya sehat walafiat. Amin. Dokter yang semangat. Kami juga tidak mengalami hal yang dokter alami. Saya sekeluarga dan ibu mertua saya positif. Dan saya sudah 2 kali terpapar pada tahun 2020 dan baru kemarin lagi terpapar lagi dok. Alhamdulillah Allah masih memberikan saya kesempatan untuk hidup, masih memberikan saya kesempatan untuk berbuat. Semoga dengan kesembuhan ini saya bisa lebih mendekatkan diri ke Allah dan lebih bisa berbuat untuk sesama. Kami yakin di antara doa kita semua pasti akan dijabah oleh Allah. Amin. Semangat, insya Allah. Allah akan mengangkat penyakit ini. Yang kuat yang dok harus semangat. Amin. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Azura. Berikutnya kami mohon berkenan kepada Ketua ID Jakarta Pusat Dr. Hasnim Fadli untuk mengucapkan sepatah dua patah kata. Dipersilakan Dr. Hasnim. Dipersilakan Dr. Hasnim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga dari Dr. Gigi Ahmad Syaukani, SP Ortodontia. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan pengurus PDGI Jakarta Pusat, yang saya hormati Profesor Dokter, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Tentu kita semua tidak menyangka bahwa Allah akan memberikan ujian kepada kita sebagai para pejuang yang tengah memikirkan teman-teman sejawat kita untuk lolos dari ujian kesakitan ini, juga akan menimpa kepada diri kita juga, terkhusus saudara kita Dr. Ahmad Syaukani. Saya terkejut dan sangat berduka, dan tentu kami semua dari pengurus di Jakarta Pusat sangat terpukul juga dengan kabar ini. Beliau orang yang baik dan sangat peduli, dan mungkin termasuk di antara sekian banyak pengurus PDGI ya, yang memikirkan bagaimana berjuang agar teman-teman yang lain tidak kehilangan kesempatan untuk dapat membantu mengatasi COVID ini dan juga memberikan bantuan secara maksimal. Dari lubuk hati yang paling dalam kami doakan yang terbaik pada Allah Subhanahu wa taala agar Dr. Gigi Ahmad Syaukani memberikan kesehatan, kesabaran, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya, dan juga kepada keluarga semoga Allah berikan yang terbaik, akan segala urusannya, dan semoga beliau kembali bersama kita lagi berkumpul, angkat penyakitnya sehingga hilang sama sekali. Mewakili pengurus ID kami mengucapkan syafaqallah, semoga Allah mengangkat segala penderitaan dan kesulitan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
dengan kalau tidak ada lagi yang ingin menyampaikan sepatah dua patah kata, maka izinkan kami untuk menutup doa. Masih ada. Masih ada? Oh baik, silakan. Mohon maaf telat bergabung, ada kegiatan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mewakili teman-teman di Sulselbar, ya, Sulawesi Selatan dan Barat, mendoakan dengan tulus semoga saudara kami, Dr. Ahmad Syaukani, diberi kekuatan, ya, diberi kesembuhan, sehingga kita diberi kesempatan kembali berkumpul bersama-sama, beraktivitas, dan berbakti kepada masyarakat. Begitu pula kepada saudara sekeluarga dari Dr. Syaukani, semoga diberi kekuatan dan ketabahan. Ya. Amin. Dan doa juga kepada semua teman-teman sejawat di seluruh Indonesia, semoga kita diberi kekuatan. Amin ya Allah. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian kami lihat, ya, silakan. Izin dari Sumatera Barat. Ya, silakan. Izin mungkin, ya. Saya mewakili dari BPJS Kesehatan, Dr. Herman Dinata. Tentunya kami sedih, Bu Silvana, karena beliau, saya ingat betul dengan beliau tuh tahun lalu kita sering ketemu kaitannya dengan tim kendali mutu kendali biaya. Tentunya harapan kami, doa kami, semoga Dr. Kani dan Ibu Silvani ya tadi bisa diberikan kesembuhan lah, segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera pulih kembali. Dan harapan kami Bapak Ibu semua sehat selalu lah. Kami turut sedih juga Dok, karena dengan beliau kita tahun lalu sering ketemu. Jadi semoga ya cepat sembuh Dok, insya Allah sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Herman. Tadi dokter yang dari Sumatera Barat ingin mengucapkan. Halo. Baik, saya Dr. Cici dari Padang, Sumatera Barat, menyampaikan doa bersama dari teman-teman semua. Dr. Kani sangat akrab sekali dengan kami yang di Padang. Beliau banyak berbuat untuk Sumatera Barat. Dia sangat baik sekali. Kami semua juga akan mengadakan khusus doa bersama. Dan kami di Sumatera Barat saat ini juga sekretaris Pengwil kami juga lagi dirawat sekeluarga. Jadi mari kita sama-sama berdoa. Dan kepada Dr. Fani, istri Dr. Kani, semangat terus ya Dok. Jangan menyerah. Semangat terus kita berdoa. Tuhanlah yang menentukan segalanya. Mungkin itu dari kami. Dr. Kani, dokter baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok dari Sumatera Barat. Kemudian ada Dr. Gagah dari PDGI Jakarta Timur. Dipersilakan Dr. Gagah untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus terang, mohon maaf. Mobil apa? Nah, 3 hari sebelum beliau masuk, Kani telepon saya berkoordinasi untuk mengadakan kegiatan vaksinasi kolaborasi. Nggak menyangka ternyata 3 hari kemudian dapat kabar dari Bang Zulkifli kalau beliau masuk. Pada 3 hari masih telepon, masih kondisinya kelihatannya tidak ada apa-apa. Terus terang, saya selaku sahabat sama-sama PDGI, IDKI, merasa sedih. Mohon maaf, sulit saya mengatakan karena saya sering banget berdiskusi
saling sharing, sering berjajak pendapat. Dan, ya, saya berdoa atas nama PDGI Jakarta Timur, mudah-mudahan ini selalu diberikan kesehatan, diberikan pulih kembali, dan bisa kembali ke keluarganya. Dan saya mohon maaf kalau saya mungkin bicaranya agak terbata-bata. Terima kasih, saya kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Gaga. Kami mohon kesediaan dari Dr. Didi Nugroho Santosa, PDGI Jakarta Barat. Dipersilakan Dr. Didi. Dr. Didi boleh tolong unmute? Ya, dipersilakan Dr. Didi. Nadia ya. Ya, atas kesempatan yang diberikan. Kami sebagai teman-teman di PDGI Pengwil Jakarta sangat prihatin dengan apa yang telah menimpa Dr. Kani beserta keluarga. Kami mengharapkan bahwa istri dan keluarga tetap tabah dan berdoa agar Dr. Kani segera diangkat penyakitnya sehingga bisa pulih, kembali berkumpul bersama keluarga. Harapan kami tentu saja bahwa kita semua, dengan doa kita semua, semoga Tuhan yang Maha Kuasa bisa mengangkat penyakit dari Dr. Kani sehingga bisa disembuhkan. Ya, kami ikut prihatin, teman-teman dari PDGI Jakarta Barat ikut prihatin, dan kita semua menyatukan tekad agar kita bisa bangkit melawan COVID-19 ini, sehingga kita semua bisa berkarya kembali, bisa berguna buat masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Didi. Kami juga melihat ada Departemen Orto dari FKG Mustopo. Dipersilakan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami mengucapkan dari teman-teman di Mustopo semua ikut mendoakan, ikut berdoa semoga Dr. Kani dan keluarga segera diberi kesembuhan, pulih seperti sedia kala. Salam dari teman-teman semua di FKG Mustopo. Salam buat Dr. Kani dari kami semua di Mustopo. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih kembali. Kemudian kami mohon kesediaan dari Prof. Eri dari Trisakti untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Oh ya, maaf, ini ada webinar. Lagi ada ceramah. Nanti, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, selamat sore. Terima kasih diberi kesempatan. Tentunya kita sama-sama terus mendoakan untuk sahabat kita, Dr. Syokani. Semoga diberi kekuatan dan juga kesembuhan. Dan saya yakin Kani pasti akan kuat dan dia akan lewat ujiannya. Dan Mbak Fani, semangat, pasti Kani sembuh, ya. Amin, amin, Terus amin, positive amin. thinking aja, Kani sembuh, positive thinking terus. Dan ya kita semuanya dengan doa yang begitu banyaknya, insya Allah Dr. Syokani akan melewati hal-hal yang kritis dan juga akan dapat disembuhkan. Semoga seluruh keluarga akan diberi kekuatan dan juga kesehatan. Mbak Fani, semangat ya. Semangat. Terima kasih, Mbak Yansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Eri. Terima kasih, Prof. Eri. Baik, berikutnya kami mohon kesediaan Dr. Basuni, spesialis bedah mulut, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Dipersilakan, Dr. Basuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Allah. Kami mendoakan kepada kami sekeluarga
mendoakan kepada Dokter Kani beserta keluarganya, Dokter Angga juga, dan teman-teman sejawat yang lain yang terkena COVID, mendoakan segera dapat sembuh dari penyakitnya dan diangkat oleh Allah penyakitnya agar diberikan kesembuhan yang baik. Jadi kami dari sini adalah yang mantan ketua PDGI yang pertama di Jakarta Pusat. Juga kepada teman-teman sejawat juga yang masih sehat, juga harus menjaga diri seperti yang telah disarankan oleh teman-teman cepat yang lain. Amin ya rabbal alamin. Sekian kami menyampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika tidak ada lagi, maka mohon izin kami tutup acara doa bersama ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sejawat sekalian. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sedang diberi ujian sakit, semoga dijadikan penggugur kita bagi kita semuanya. Baik, mari kita satukan doa untuk semua yang sedang berjuang melawan COVID. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore. Jaga sehat. Sehat, jaga kesehatan. Amin. Karena masalah di puskesmas kita nggak bisa naik ke rumah sakit kan. Ya, yang sedang ya, yang berat ya Pak, berat sakit ya. Mohon izin. Masalah klaim atau enggak belakang. Mohon izin. Terima kasih. Terima kasih semuanya atas doanya, mudah-mudahan dikabulkan. Terima kasih, mohon izin mendahului. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin Lid, Mbak Pani, bye bye. Assalamualaikum. Salam dari Bandung Mbak Kani. Iya, terima kasih dong. Ya. Amin. Ya. Betul. Peluk dari jauh ya. Iya. Mbak Fani semangat. Ya, izin live ya. Assalamualaikum. Untuk dokter ini Mbak Fani semangat ya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Didoakan selalu ya. Semoga Dokter Kani lekas sembuh, sehat kembali. Amin. Juga Terima istri kasih dok. lekas sembuh. Semoga berdua lekas sehat dan kuat lahir batin. Dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Amin. Bapak Pani, bismillah, Bang Kani segera sembuh, sekeluarga juga ya. Jadi Bapak Pani semangat. Iya, terima kasih. Terima kasih, mohon doanya. Ya, sama-sama Mbak. Amin.